Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini coba update lagi satu emiten cara taktikal saat ini masih melanjutkan uptrendnya, dan ternyata BlackRock dan Vanguard masih terus masuk akumulasi di bulan Januari ini. Bagaimana potensi saham uptrend ke depannya bakal masih menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham Telkom yang bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat masih naik 0,8% ke harga 3.770. Secara teknikal bisa kita lihat Telkom masih oke, masih kuat di atas garis EMA 50 dan satu minggu ini masih bisa bertahan dari rebound kembali walaupun ISG dan beberapa hari terakhir ini terkoreksi. Tapi memang kenaikan hari Jumat candle-nya tidak begitu oke, candle merah dan saat ini menyentuh atau mengetes resisten 3.800. Tapi untuk teman-teman sudah punya saham Telkom, misalnya saat ini masih bisa coba di hold. Karena kalau pemberitaan dengan judul ada yang tancap gas borong saham Telkom di awal tahun 2026. Bisa kita baca di sini dari data terminal Bloomberg, harga saham Telkom saat ini telah mendekati target harga yang dipatok pada analis konsensus Bloomberg. Mayoritas atau 32 dari 43 analis yang mengulas saham Telkom memberikan rekomendasi untuk beli. Dan harganya bisa kita lihat untuk targetnya itu sekitar 3.879. Dan sudah mendekati targetnya. Dan dari data Bloomberg juga tercatat bahwa BlackRock masih menambah sekitar 56,54 juta lembar saham Telkom di bulan Januari ini. Dan harga rata-rata yang dipunya BlackRock itu sekitar 2.549. Dan untuk Vanguard juga terpantau masih menghold atau memiliki sekitar 1,95 miliar lembar saham Telkom. Di bulan ini Vanguard hanya menambah sekitar 100 ribuan lebih lembar saham Telkom. Jadi Vanguard dan BlackRock masih terus masuk akumulasi. Setelah itu masih ada beberapa perusahaan luar negeri juga yang terpantau masih masuk melakukan akumulasi. Jadi Telkom bisa kita perhatikan di broker summary juga asing masih terus masuk. Dan cara pergerakan asing terus masuk walaupun ISG saat ini mulai melemah. Di broker summary juga terpantau ini masih ada akumulasi sehingga ini masih layak untuk coba di hold. Kedepannya masih ada potensi saya untuk mencoba break 3.800 apabila berhasil break. Telkom masih ada potensi untuk mencapai target di 4.000. Jadi saat ini teman-teman bisa jadikan 3.600 atau garis EMA 50 untuk trail stopnya. Dan garis EMA 50 sampai saat ini masih oke, setiap kali dites ini masih kuat bertahan dari rebound. Jadi selama masih kuat di atas garis EMA 50 ini belum ada tanda-tanda patah tren untuk saham Telkom untuk tren jangka menengah. Sekarang kita lihat Indosat. Indosat hari Jumat kemarin turun 0,83% ke 2.400. Secara teknikal juga Indosat saat ini mulai membaik. Sebelumnya sempat terkoreksi di bawah garis EMA 50. Dan pada saat mengatas garis EMA 150, Indosat bisa bertahan dari rebound kembali. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham Indosat, bisa kita lihat asing hari Jumat melakukan sedikit distribusi, tapi dalam 2 minggu terakhir asing juga sudah mulai masuk. Dan penurunan hari Jumat terpantau memang ada distribusi. Jadi Indosat karena masih ada distribusi, saya lihat masih ada potensi untuk terkoreksi sementara ke sekitar support 2280 sampai maksimal garis EMA 50 di sekitar 2240. Selama masih kuat di atas garis EMA 50, teman-teman masih mau hold, masih bisa coba di hold. Yang pengen coba pantau di entry lebih oke, saya coba tunggu di sekitar 2300 sampai garis EMA 50 untuk entry di sekitar daerah support ini. Dan jadikan 2500 yang saat ini masih berupa resisten yang kuat untuk target swing jangka pendek untuk Indosat. Atau hold saya terus selama Indosat tidak turun ke garis EMA 150 dengan target lebih jauh di sekitar 2600 sampai 2800. Tapi untuk entry saat ini lebih oke, saya tunggu terkoreksi kembali ke sekitar garis EMA 50 sampai 2300 untuk target entry-nya. Sekarang untuk XL bisa kita perhatikan di sini secara teknikal hampir mirip dengan Telkom, ini masih bergerak sangat uptrend. Untuk XL bisa kita lihat garis EMA 50 masih jauh di bawah di sekitar 3.590. Dan saat ini XL mendekati resisten di 4.500. Cara candle 4.200 ini sudah terkonfirmasi break, tapi candle memang tidak begitu oke pada kenaikan hari Jumat. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk XL, asing sebelumnya terus keluar, tapi hari Jumat melakukan sedikit akumulasi. Tapi bisa kita lihat di sini kenaikan 1% lebih ini tidak ada akumulasi, malah ada sedikit distribusi. Jadi untuk XL tetap harus hati-hati karena hari Jumat tidak begitu oke. Saat ini mendekati resisten di 4.500. Apabila masih gagal break, saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke 4.200 sampai 4.000. Dan untuk XL apabila teman-teman masih mau hold, bisa jadikan 4.000 untuk trail stop. Selama XL tidak turun bawah 4.000 secara teknikal ini belum ada tanda-tanda patah tren, sehingga kedepannya masih akan sideways cenderung uptrend.
Tapi hati-hati apabila tembus 4000, walaupun masih ada support MA50 tapi jaraknya lumayan jauh di bawah. Jadi untuk XL apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry, misalnya lebih oke, coba tunggu di sekitar 4200 atau tunggu di support kuatnya di 4000 untuk entry di support ini. Dan target swing jangka pendek di 4500. XL akan menarik apabila berhasil break 4500 karena ada potensi menuju target berikutnya di 4800. Dan sekarang saya coba update sampai BCA yang 2 hari terakhir terkoreksi lumayan dalam, bisa kita perhatikan. BCA secara teknikal memang saat ini masih belum oke. Karena bisa kita lihat masih berada di bawah garis MA50 140. Beberapa kali sebelumnya mencoba naik di atas garis MA50 ternyata gagal, satu malah koreksi dalam. Karena asing memang terus keluar. Dan jika kita perhatikan saat ini BCA sudah turun di bawah support 7.800 dan sekarang lebih dekat dengan support di 7.500. Dan secara trend ini masih bergerak sangat downtrend. Dan di broker summary jika kita perhatikan di sini, asing masih terus keluar. Jadi dalam 2 hari terakhir asing keluar dengan jumlah sangat besar sehingga BCA terkoreksi lumayan dalam. Hari Jumat memang tidak naik dan turun, tapi bisa kita lihat ini masih ada distribusi besar. Jadi untuk BCA apabila teman-teman saat masih hold, saya harus hati-hati. Potensi itu kembali melemah ke 7.500 menurut saya masih lumayan besar. Sedangkan untuk teman-teman ingin coba mungkin investasi atau nyicil saham BCA karena saat sudah turun lumayan dalam, lebih oke coba tunggu di sekitar 7.500 untuk nyicil di sini. Apabila masih lanjut turun, baru tunggu kembali di sekitar 7.250 sampai 7.200 untuk nyicil lagi di harga bawah. Dan untuk teman-teman ingin coba trading saham BCA, menurut saya saat ini masih belum begitu menarik. Asing masih terus keluar, secara teknikal masih belum oke. Saya masih beresiko untuk coba spekulatif buy saham BCA. Tapi untuk yang mau investasi untuk mendapatkan dividen atau memang nabung saham, ini kesempatan untuk entry saham BCA di harga bawah. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini, cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.